sini saya akan bahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengiriman dan penyampaian dari informasi. Ada tiga komponen utama dalam komunikasi, yaitu adalah pertama adalah pesannya, kemudian kedua adalah pesan yang dapat dipahami, ketiga adalah pengirim pesan. Jadi adalah penerima, pengirim, dan pesan yang dapat dipahami. Kita lihat dari tujuan dari komunikasi tripartit. Tujuan utama dari komunikasi tripartit adalah membangun hubungan baik, hubungan rapport yang kepercayaan kepada pasien dan juga kepercayaan perawat, dan pasien dapat mengungkapkan apa yang dapat dipersepsikannya secara jujur. Tapi melalui komunikasi tripartit kita dapat percaya diri untuk mengungkapkan siapa diri kita, dan juga pasien juga merasa nyaman mengungkapkan perasaan kita. Jadi untuk perawat, membina hubungan saling percaya adalah merupakan dasar dari suatu komunikasi yang baik. Nah, ada beberapa kunci yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Yang pertama adalah kita harus ingin menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya kita memberikan pertanyaan terbuka dan juga merasa nyaman, merasa berpikir terbuka ketika semuanya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pasien. Ya, ini merupakan hal yang penting karena ketika semuanya pasien menganggap kita sangat ganggu perasaannya, maka dia akan memberikan tempo yang tinggi dan dia akan berhenti untuk berbicara, dan itu adalah suatu peringatan yang buruk bagi kita sebagai seorang perawat. Ya, kita harus memberikan suatu jaminan pasien dapat mengekspresikan perasaannya, harapannya, humor, empati. Apapun perasaan pasien, pasien boleh untuk menyampaikan perasaannya pada kita. Nah, itu disebut dengan empati. Empati itu sangat berbeda dengan simpati. Nah, kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Simpati sebenarnya adalah merupakan barrier atau hambatan akibat dari hubungan perawat dan pasien. Kemudian salah satu teknik yang bisa digunakan adalah silence atau bentuk diam. Jika pasien merasa sangat sensitif
terutama pada pembicaraan yang sangat sensitif dari pasien, kita sebaiknya diam dan mendengarkan dan biarkan mereka untuk berbicara. Yang kedua adalah menggunakan sentuhan kepedulian, tetapi hati-hati terhadap masalah cultural, terutama dalam muslim apalagi lawan jenis. Sentuhan bisa berartikan lain, jadi hati-hati juga dalam penggunaan sentuhan kepada pasien, karena yang paling penting dari teknik sentuhan adalah membuat pasien menjadi nyaman. Kita meng-clarify dan memparaphrase dan juga men-summarize dari apa yang dikatakan pasien. Jadi yang paling penting juga kita harus sadari bahwa sebenarnya ketika kita berkomunikasi pada pasien, kita berpikir bahwa pasien itu juga mempunyai banyak pikiran yang harus dilakukan, dan juga mereka kadang-kadang kehilangan fokus dan kadang-kadang mereka tidak mendengar apa yang kita sampaikan, atau juga mungkin pasien tidak benar-benar memahami apa yang kita katakan. Jadi kita dapat mencoba untuk mengatakan lagi pada pasien. Selanjutnya ya adalah yang benar-benar kita tidak ingin lakukan pada pasien, yaitu adalah tampak terdistraksi. Jadi kita tidak benar-benar fokus untuk mendengarkan pasien. Jadi jangan pernah terlihat kita tidak peduli pada pasien, dan jangan jadi judgmental. Kita tidak boleh untuk mengejudge tentang kehidupan pasien, apalagi ketika pasien men-sharing kepada kita. Contohnya, oh masa seperti itu, apalagi mungkin hal-hal yang tabu ya bagi agama, tetapi di sharing. Contohnya pasien ternyata adalah seorang gay, dan kita dengan wajah jijik mendengarkan hal tersebut, ya, itu adalah hal-hal yang bisa memutuskan hubungan baik kita pada pasien. Jadi yang paling penting yaitu adalah jangan menjadi judgmental. Jika kita tidak memberikan personal opinion terhadap pasien, jadi kita jangan menggunakan personal opinion. Mungkin kita nggak setuju pada pasien atau ini, tetapi di sini kita bertujuan untuk menjaga hubungan baik. Jadi tetap kita harus diam, daripada pasien nanti akan berhenti bicara dan memasang tembok tinggi komunikasi terhadap kita. Kemudian yaitu adalah jangan sampai kita memberikan suatu pujian yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu menjadi suatu bumerang bagi kita ketika kita memuji seseorang, memuji pasien, ya padahal dia tidak seperti itu. Contohnya, wow kau wangi sekali, ternyata dia tidak mandi selama 3 hari, contohnya seperti itu. Karena itu mungkin akan terdengar seperti sindiran ya, dan itu hati-hati. Jadi dalam memuji kita juga perlu memikirkan pujian yang sesuai dengan fakta dan berdasar. Oke, kadang-kadang kita merespon akibat sesuatu dan merasa sama antara simpati dan empati, tapi pada dasarnya simpati dan empati itu adalah berbeda. Mereka dapat merasakannya perbedaan tersebut karena pertama, simpati itu berfokusnya pada perasaan perawat,
sedangkan empati fokusin pada pasien. Ya, ketika sebenarnya kita bersimpati, contohnya kita berada di posisi sebagai keluarga di pasien dan kita merasa sangat peduli pada pasien, tapi kita tidak mungkin melakukan apapun. Jadi ketika kita bersimpati, kita terlalu berada dalam posisi sangat sensitif dan stres, dan secara personally kita melakukan emotional interaction akibat dari simpati kita. Tetapi ketika kita berempati, kita merasakan seperti pasien, tapi kita ingin melakukan sesuatu bukan buat diri kita, tapi buat pasien tersebut. Menurut Friedman, dalam komunikasi pasien, tidak hanya merawat dari pasien, tetapi juga merawat dari keluarga, dan support system sangat dibutuhkan oleh pasiennya. Sekian mungkin dari komunikasi terapeutik ya. Kita sudah mempelajari komunikasi terapeutik, komunikasi efektif, dan cara menyampaikan berita buruk pada pasien dan keluarga. Jadi tolong dikerjakan penugasannya, yaitu untuk role play tersebut. Tulis dulu skripnya sesuai dengan skenario yang ada di penugasan. Nah, kemudian buat video dengan durasi maksimal itu 20 menit tentang skenario tadi. Nah, nanti tolong di-upload di YouTube atau di Google Drive, linknya dikumpulkan ke PJFK masing-masing. Nah, nanti juga ada penilaian terhadap teman-teman melalui dari peer test, dan juga ada dari quiz yang akan diberikan melalui quizzes. Nanti akan dikirimkan linknya, atau nanti saya masukkan ke dalam iLearn. Oke, terima kasih.